Di lembaga kami dalam setiap akhir semester kita menggunakan majalah edisi pengayaan dari semua tema dalam satu semester. Dan karena STK kami berbasis Islam, kita juga ada evaluasi pengembangan BTQ. Nah, ini contohnya, kita ada hafalan-hafalan surat pendek, ada hafalan doa, dan kemudian pengenalan huruf hijaiyah. Apakah jenjang TK atau PAUD ada tes? Yuk simak penjelasan berikut selengkapnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat dalam menjalankan semua aktivitas teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang yang kemarin teman-teman tanyakan ya, apakah dalam fase TK, PAUD, atau dalam kurikulum Merdeka itu disebutnya fase pondasi ya, itu memerlukan tes layaknya anak SD atau tingkat sekolah-sekolah lanjutan gitu ya. Sedangkan kan kita ada asesmen sumatif, dapat nilainya dari mana? Apakah kita perlu mengadakan tes? Sebelum kita lanjut ke pembahasan itu, perlu kita ketahui bahwa kita ada 3 elemen capaian pembelajaran dalam fase pondasi ya. Yang pertama, itu elemen capaian pembelajaran nilai agama dan budi pekerti. Dalam kurikulum 13 disebutnya namanya nilai agama dan moral. Kemudian ada jati diri. Jadi dalam jati diri ini ada 2 aspek perkembangan, yaitu sosial emosional dan fisik motor. Kalau dulu di K13 kan dipisah ya, sekarang dijadiin satu di jati diri. Kemudian ada literasi dan STEAM. Aspek perkembangan yang mencakup di dalamnya, kalau dalam K13 itu ada kognitif, bahasa, dan seni. Ini dalam kurikulum mereka disebut literasi dan STEAM. Oke, kemudian bagaimana kita melakukan penilaiannya? Dalam pembelajaran itu kan ada asesmen harian ya, asesmen formatif. Asesmen harian kan kita menggunakan ada checklist, ada foto berseri, ada hasil karya, dan ada catatan anekdot. Untuk TK tidak harus melaksanakan ujian atau tes seperti layaknya SD. Jadi kita mendapatkan asesmen atau nilai sumatif tadi dari asesmen harian dan mingguan. Kita kumpulkan jadi asesmen formatif atau penilaian akhir semester. Kalau di TK saya bagaimana? Di TK saya ada, tapi berupa evaluasi kan di majalah itu ada ya. Karena kita juga basisnya TK Islam, jadi kita ada pengembangan BTQ atau baca tulis Al-Quran, ada hafalan surat pendek, ada hafalan doa-doa harian, hafalan hadis, begitu. Jadi sistemnya tapi tidak ngedrill gitu, karena anak dalam fase pondasi itu tidak boleh ada pembelajaran sistem drill. Jadi kita pakainya pembiasaan. Kita tiap hari itu murojaah. Nanti insya Allah dalam waktu 1 semester itu akan ada hasilnya. Karena apa yang sering didengar, apa yang sering dilihat, dan apa yang sering dilakukan itu biasanya akan menempel dalam alam bawah sadar anak-anak. Orang denger lagu-lagu sambil lewat aja mereka tahu ya, lagu-lagu di TikTok lewat denger sambil lalu aja tahu, apalagi ini yang tiap hari diperdengarkan. Ini adalah majalah dakwah edisi evaluasi atau pengayaan yang kami gunakan dalam asesmen formatif. Jadi di sini berisi tentang rangkuman tema-tema atau topik dalam 1 semester ini, mulai dari diri sendiri, terus kemudian ada negaraku. Kebetulan kemarin pas Agustus itu kita pakai tema atau topik negaraku. Jadi di sini juga ada topik negaraku. Cakupannya banyak ya. Maksudnya dari semua tema itu kan dari 3 capaian pembelajaran tadi ya, nilai agama dan budi pekerti, kemudian diri, dan literasi dan STEAM. Jadi ada kognitifnya, ada bahasanya, ada seni. Jadi banyak di sini ada menempel, menggunting, terus literasi, terus matematik, dan ini filenya juga kalau ini untuk tambahannya. Karena kami kan TK-nya TK Islam. Jadi kita ada materi tambahan muatan BTQ gitu ya. Jadi di sini ada halaman, ada lembar evaluasi untuk BTQ-nya. Di sini ini ada menulis Arab. Kita sebenarnya juga TK itu nggak ada yang namanya ujian atau tes, nggak ada untuk di TK. Tapi kita hanya sekedar evaluasi, ini pun untuk nilainya pun bukan untuk dibandingkan atau mencari peringkat siapa yang juara 1, siapa yang juara 2 ya. Hasilnya itu lebih untuk ke evaluasi nanti di semester berikutnya, apa nih yang perlu dikembangkan, apa yang masih harus dikoreksi dari segi literasinya, atau dari matematikanya, atau dari jati dirinya, atau dari elemen
nilai agama dan budi pekertinya, atau elemen apa yang masih perlu dikembangkan dan masih perlu mendapatkan perhatian semester keduanya nanti. Saya kira itu. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mau filenya komen ya.